Yang terakhir itu pengertian talfik. Pengertian dalam bahasa Arab, kata al-talfik berasal dari kata al-faqo yalfuqo talqiqo, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Misalnya seperti ungkapan al-faqatu tawaba, yang artinya saya menggabungkan antara kedua ujung baju, pakaian atau kain satu dengan yang lain lalu menjahitnya. Terus pengertian taufik juga yaitu mendatangkan suatu cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mustahid. Maksudnya bertaklid kepada mazhab-mazhab serta menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu masalah yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu perkara gabungan rakitan yang tidak dapat dinyatakan oleh seorang pun. Tidak para imam mustahid, tidak boleh imam yang dulu dia ikuti mazhabnya maupun imam barunya. Contoh, seseorang mentalak 3 terhadap istrinya, kemudian mantan istrinya menikah dengan anak laki-laki berusia 9 tahun untuk tujuan tahlil, menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dalam hal ini, suami keduanya bertaklid kepada mazhab Asy-Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu. Kemudian ia menggauli wanita tersebut dan lalu menceraikannya dengan bertaklid kepada mazhab Imam Ahmad yang mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa melalui masa iddah, sehingga suaminya yang pertama boleh menikahinya kembali. Dari Syekh Ali Ajuri Asy-Syafi'i memberi komentar bahwa contoh seperti itu dilarang pada masa kami dan hal itu tidak boleh serta tidak sah untuk diamalkan, karena menurut mazhab Asy-Syafi'i diisyaratkan yang menikahkan anak kecil harus ayah atau kakeknya dan harus seorang yang adil serta mesti ada kemaslahatan bagi anak tersebut dalam pernikahannya. Kemudian yang menikahi si wanita harus walinya yang adil dengan 2 saksi yang adil pula. Jika ada satu syarat tak terpenuhi, maka tidak sah tahlil tersebut, karena pernikahan tidak sah. Ruang lingkup taufik. Masalah taufik sama halnya dengan masalah taklid. Ruang lingkup adalah dalam masa-masa ijtihad yang bersifat zonni, bukan merupakan perkataan qat'i atau pasti. Adapun setiap perkara yang maklum fiddin bidarurah, prinsipil dalam agama ini berupa perkara-perkara yang disandarkan pada hukum syar'i yang pasti yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan pengingkarnya dihukumi kafir, maka tidak boleh ada taklid apabila membuat taufik di dalamnya. Hukum taufik di sini diperbolehkan. Dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwa taufik itu dilarang adalah apa yang dinyatakan oleh ulama usul sebagai ijma yang melarang memunculkan pendapat ketiga. Jika para ulama berbeda pendapat menjadi 2 kelompok mengenai hukum dalam suatu masalah, jadi kebanyakan dari mereka menyatakan tidak boleh memunculkan pendapat ketiga yang dapat melanggar wilayah kesepakatan. Misalnya seperti masalah iddah bagi wanita hamil yang ditinggali mati oleh suaminya. Dalam masalah ini itu ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pertama berpendapat bahwa iddah adalah dengan melahirkan kandungannya. Kedua berpendapat bahwa iddah adalah masa iddah yang paling jauh dari 2 masa iddah. Maka tidak boleh memunculkan pendapat baru, misalnya dengan menyatakan bahwa iddahnya adalah dengan hitungan bulan, 4 bulan 10 hari saja. Bisa melalui 2 metode penolakan, al-man'u atau peniadaan, an-nafyu. Metode penetapan lawannya isbatul aks. Metode penolakan atau peniadaan, hal itu jelas karena taufik dibangun di atas pemikiran taklid yang ditetapkan oleh ulama mutaakhirin, generasi akhir pada masa kemunduran umat Islam dalam berijtihad.
Metode penetapan lawannya isbatul aks, dengan anggapan membenarkan dan menerima pendapat yang menerima taufik, maka tampaklah dari ketetapan para ulama itu bahwa tidaklah ada keharusan berpegang kepada mazhab tertentu dalam suatu permasalahan, bagaimana telah dijelaskan. Dan seseorang yang tidak berpegang kepada mazhab tertentu, maka dibolehkan melakukan talfik. Jika tidak demikian, maka akan mengakibatkan kesimpulan pembatalan peribadahan orang-orang awam. Karena pada pernyataannya, kita hampir tidak mendapati seorang yang awam mengerjakan suatu ibadah yang benar-benar sesuai mazhab tertentu. Taufik yang dilarang. Kebolehan melakukan taufik ini tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Karena ada bentuk taufik yang serta merta batil menurut bentuknya, seperti bila taufik tersebut menjurus kepada penghalalan perkara yang diharamkan secara qat'i atau pasti, seperti khamar, zina, dan lain-lain. Terus jenis kedua ini ada 3 macam. Menyengaja hanya mencari-cari yang paling ringan. Terus yang kedua, talfik yang mengakibatkan penolakan hukum, ketetapan atau keputusan hakim pemerintah, karena ketetapannya dapat menghilangkan perselisihan untuk mengantisipasi terjadi kekacauan. Talfik yang mengakibatkan seseorang meninggal apa yang telah diamalkannya secara taklid atau meninggalkan perkara yang telah disepakati disebabkan oleh adanya perkara yang ditaklidnya. Perkara furu dalam syariat terbagi menjadi 3 jenis. Perkara furu yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kelapangan dengan berbagai ragamnya yang disebabkan beragamnya keadaan para mukallaf, orang yang dibebani syariat. Yang kedua, perkara-perkara furu yang dibangun di atas prinsip kehati-hatian dalam mencari yang paling selamat. Yang ketiga, perkara-perkara furu yang berorientasi kemaslahatan kebahagiaan para hamba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.